Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahtiar Afandi, mahasiswa Pascasarjana Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah tentang analisis jurnal pada mata kuliah MSDM Internasional yang diampu oleh Ibu Dr. Hajah Maziatul Huriyah, SPD MM, dengan judul What Makes Organization a Secret Experience Performed in the Host Country, a Moderated Mediation in the India-China Context, atau yang diterjemahkan dengan apa yang membuat ekspatriat yang ditugaskan oleh organisasi tampil di negara tuan rumah. Analisis mediasi yang dimoderasi dalam konteks India-China. Penelitian ini dilatar belakangi oleh sesuatu yang penting dan juga menarik, bahwa selama dua dasawarsa ini India dan Cina menjadi negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Sehingga efek daripada globalisasi tersebut juga penting berkaitan dengan bagaimana mengambil satu tugas internasional karir, utamanya di dalam perusahaan-perusahaan multinasional yang di dalamnya di masing-masing negara, di India dan juga Cina, memiliki satu keragaman lintas budaya yang pada konteks ekspatriat atau ketenaga kerjaan itu menjadi penting. Kemudian juga selain penelitian-penelitian bahwa keragaman budaya itu, ada satu hal yang juga menjadi sesuatu yang penting dibahas, adalah tidak kalah penting yang ada di dalam penelitian-penelitian tentang bahasa. Bahasa itu dikatakan sebagai alat yang efektif agar ekspatriat itu juga bisa memahami budaya dari negara tuan rumahnya. Nah, maka ada gap riset yang disampaikan dan diungkapkan oleh peneliti, karena peneliti ini kan ada 3 orang. Namanya ada Madhusmita Panda, Rabindra Kumar Pradana, dan Sanjay Kumar Singh. Gap riset dari penelitian yang kemudian dikemukakan oleh 3 orang ini dalam jurnal yang saya presentasikan ini, bahwa penelitian terdahulu itu tidak memberikan perhatian ilmiah dalam memahami pentingnya budaya organisasi vis-a-vis gitu dengan kinerja. Juga jarang sekali penelitian sebelumnya yang memainkan peran pemberdayaan psikologis sebagai variabel mediasi atau variabel perantara dengan hubungannya pada kinerja ekspatriat. Begitu pula masih sedikit juga penelitian-penelitian terdahulu yang berfokus kepada pengaruh kemahiran bahasa, karena tadi juga penting dari latar belakang bahwa bahasa itu menjadi sesuatu yang sangat berpengaruh terhadap kinerja daripada ekspatriat. Selanjutnya, tujuan penelitian ini secara garis besar adalah memberikan kontribusi pada konteks kinerja praktek HRM yang itu berorientasi bahasa di MNC atau perusahaan multinasional. Sehingga dia bisa memberikan satu perspektif teori yang baru pada penelitian international management dan juga international human resource management dalam konteks pembicaraan ekspatriat. Juga tujuan daripada penelitian ini tidak hanya fokus kepada hal-hal yang anteseden atau yang menjelaskan proses awalnya saja dalam perusahaan multinasional, tetapi juga membahas konsekuensinya, membahas implikasinya, yang itu bersifat mengeksplor daripada tugas OAE atau
Organization Assigned Expatriate, dengan mengintegrasikan GST, Goal Setting Theory, dengan ekspatriat. Kemudian tujuan penelitian ini juga untuk mengembangkan satu tinjauan yang komprehensif dengan model penelitian yang mempertimbangkan juga dua negara, antara India dan juga Cina, dengan variabel-variabel yang akan nanti diajukan. Pada kajian teori ada 4 ya. Secara teoritis, budaya organisasi dan prestasi kerja itu berawal dari teori penetapan tujuan yang dijadikan sebagai dasar teoritis atau kerangka teoritisnya. Dengan GST, setiap individu yang memiliki tujuan menantang dan spesifik akan berhasil dalam karirnya. Dan kinerja mereka juga baik, kata dalam penelitian ini. Kondisi kerja organisasi dapat berdampak buruk atau baik bagi karyawan, itu bergantung budaya organisasinya. Ini menurut Dexter, Gautier, dan Marson pada tahun 2018. Lalu kemudian Ogbebu, Sinatsky, dan Gaskin pada tahun 2018. Teori yang kedua, peran mediasi pemberdayaan psikologis. Peneliti mengajukan pemberdayaan psikologis sebagai mediasi antara budaya, organisasi, dan kinerja pekerjaan ekspatriat. Apa itu pemberdayaan psikologis? Nah, secara teoritis, pemberdayaan psikologis itu merupakan keyakinan karyawan jika mereka dapat membentuk lingkungan kerja itu berdasar apa yang mereka lakukan, berdasar apa yang mereka kerjakan. Nah, ini menurut pandangan Spitzer 1995, Bhatnagar 2012, dan juga Matsuo 2021 sebagai rujukan teoritisnya. Lalu teori yang kedua, peran moderator, kemampuan bahasa negara tuan rumah. Peneliti mengusulkan bahwa kompetensi linguistik OAE, ekspatriat, dari negara tuan rumah memoderasi hubungan antara pemberdayaan psikologis dan kinerja pekerjaan. Nah, kemampuan bahasa ini yang kemudian bisa ya mendefinisikan kemahiran linguistik dari ekspatriat dalam hal kemampuan mereka entah berbicara, menulis, atau memahami bahasa lokasi tuan rumah tertentu dan terbiasa gitu dengan komunikasi-komunikasi nonverbal di daerah lokal. Ini juga berangkat dari teori Selmer dan Lauring 2015, Dr. Corpi dan Kudelko 2020. Dan teori yang keempat, hubungan mediasi yang dimoderasi efek moderasi dari kemampuan bahasa negara tuan rumah OAE menunjukkan hubungan tidak langsung antara budaya organisasi, kinerja pekerjaan ekspatriat yang dimediasi oleh pemberdayaan psikologis. Kemampuan mereka untuk menguasai bahasa negara tuan rumah. Seperti yang dicatat, ketika budaya kerja MNC di negara tuan rumah itu kondusif untuk memberikan tujuan yang menantang, menanamkan budaya pemberdayaan, itu mempengaruhi kinerja ekspatriat secara positif. Teori ini berangkat dari pendapat Lee dan Wei 2011 dan Malik juga kawan-kawan 2021. Metode penelitian. Nomor 1, pengaturan penelitian. Data ini dikumpulkan dari 2 daerah. Di Cina itu di Guangdong dan di India dari Gurgaon. Kemudian sampel dan pengumpulan data itu yang disebar sebanyak 367, sebar secara online supaya bisa menjangkau yang jauh, dan juga anonimitas atau identitas daripada responden juga dirahasiakan. Cuman yang kembali 301, ada 124 dari India dan 177 dari Cina dengan menggunakan metode sampling dan snowball sampling atau ibarat bola salju yang mula-mula sedikit lalu kemudian banyak ya sampelnya. Yang itu bisa memberikan suatu sumber informasi yang lebih objektif.
Kemudian ada karakteristik sampel dari sisi usia dan pendidikan di sini. Usia rata-rata responden di India itu ada 42,15 tahun dan di Cina 33,01 tahun. Nah, 52%-nya itu sudah memiliki gelar sarjana, 34%-nya memiliki gelar pasca sarjana, dan sisanya 14% itu bergelar PhD. Pengukurannya menggunakan skala Likert dengan 5 pernyataan dengan satu nilai 1 artinya sangat tidak setuju sampai kemudian ke 5 yang artinya sangat setuju. Strategi analisis datanya menggunakan SPSS 20.0 untuk menganalisis deskriptifnya dan juga SNAT-TLS untuk menganalisis mediasi dan moderasi. Hasil penelitian. Nah, hasil penelitian itu ada 5. Di mana nomor 1, budaya organisasi berhubungan positif dengan prestasi kerja ekspatriat. Nah, ini akan saya jelaskan dulu tentang desain penelitiannya. Karena ada 4 variabel dalam penelitian ini. 4 variabel itu ada organizational culture atau budaya organisasi sebagai variabel independen, dan ada psychological empowerment atau pemberdayaan psikologis sebagai variabel mediasi yang di tengah-tengah ini. Lalu kemudian yang paling ujung adalah expatriate job performance atau kinerja kerja ekspatriat sebagai variabel dependennya. Nah, dan yang di atas itu adalah variabel moderating. Kemampuan bahasa negara tuan rumah, host country language ability. Ini ada 4 variabel. 1 variabel independen, yaitu budaya organisasi. 1 variabel dependen atau variabel terikat, yaitu kinerja kerja ekspatriat. Lalu kemudian di tengah-tengahnya yang menjadi perantara adalah pemberdayaan psikologis, mediasi ya, variabel mediasi, variabel memperkuat atau memperlemahnya, moderatingnya, itu adalah kemampuan bahasa negara tuan rumah. Nah, dari situ maka kita bisa mengetahui bahwa budaya organisasi berhubungan positif dengan prestasi kerja ekspatriat itu berarti variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara positif. Nah, begitu pula dengan nomor 2, budaya organisasi dan pemberdayaan psikologis ditemukan berhubungan positif dan signifikan. Dan pemberdayaan psikologis dan prestasi kerja ekspatriat juga ditemukan berhubungan positif. Nah, ini artinya secara parsial, variabel independen itu memiliki pengaruh secara positif terhadap variabel mediatingnya, terhadap variabel mediasinya. Jadi budaya organisasi berhubungan atau mempengaruhi dari variabel pemberdayaan psikologis. Begitu pula dari variabel mediasi ke variabel dependennya, itu juga memiliki hubungan positif atau pengaruh yang positif antara pemberdayaan psikologis terhadap prestasi kerja ekspatriat. Nomor 3, pemberdayaan psikologis secara positif memediasi hubungan antara budaya organisasi dan kinerja kerja ekspatriat. Mediasi tersebut dianggap sebagai mediasi parsial karena dampak budaya organisasi terhadap prestasi kerja ekspatriat masih signifikan, bahkan setelah memasukkan variabel mediasi. Nah, ini artinya variabel mediasinya itu bisa dijadikan sebagai perantara ya, dan itu perantaranya bernilai positif. Jadi antara variabel independen budaya organisasi dengan variabel dependen itu kan pengaruhnya positif tadi dengan kinerja kerja ekspatriat. Tetapi karena ada variabel perantara di tengah-tengahnya, maka nilai daripada variabel perantara itu yang menghubungkan antara variabel independen dengan variabel dependen itu dapat memediasi dan nilainya adalah positif, dapat memediasi secara positif. Sehingga pemberdayaan psikologis itu bisa menjadi perantara yang positif. Meskipun
Itu dikatakan parsial karena budaya organisasi juga secara parsial tanpa perantara begitu juga berpengaruh atau berhubungan positif dengan variabel dependennya dengan kinerja kerja ekspatriat. Nomor 4, hubungan kuat kinerja melalui pemberdayaan psikologis tergantung pada nilai kemampuan bahasa negara tuan rumah. Mediasi yang dimoderasi terbukti ketika besarnya pengaruh tidak langsung kondisional budaya organisasi terhadap kinerja melalui pemberdayaan psikologis signifikan dan berbeda pada tingkat kemampuan bahasa negara tuan rumah yang tinggi dan rendah. Ini artinya membahas tentang variabel moderasinya. Nah, variabel moderasinya kan kemampuan bahasa negara tuan rumah. Jadi ada yang kemudian dapat memperkuat ketika pemberdayaan psikologis tadi diartikan sebagai satu keyakinan yang intrinsik ya, untuk orang bisa membentuk lingkungan dari tindakannya, dari satu keyakinannya dengan menggunakan teori GST tadi, penetapan tujuan sebagai kerangka teoritis bahwa orang yang memiliki tujuan itu motivasinya lebih tinggi untuk mencapai tujuan itu, sehingga mereka juga akan semakin meningkat ya hasil kinerjanya sebagai variabel terikat tadi ketika mereka memiliki kemampuan bahasa negara tuan rumah, misalkan di India ya menggunakan bahasa Inggris secara umum, atau di Cina menggunakan bahasa Mandarin. Ketika bisa memahami bahasa negara tuan rumah mereka, maka kinerja ekspatriat itu juga akan mengalami kenaikan, akan tinggi kinerjanya. Begitu pula sebaliknya, ketika kemudian kemampuan bahasanya rendah, maka dia juga akan rendah. Nah, itu yang kemudian mempengaruhi bagaimana kinerja seseorang itu meningkat atau tidak. Maka dimoderatori bisa diperkuat atau bisa diperlemah oleh kemampuan bahasa negara tuan rumahnya. Sehingga pada hasil penelitian yang nomor 5, kemampuan bahasa negara tuan rumah itu memoderasi hubungan yang dimediasi antara budaya organisasi dan kinerja kerja ekspatriat melalui pemberdayaan psikologis. Nah, ini berarti menggambarkan 4 variabel tadi secara keseluruhan, bahwa budaya organisasi memang punya pengaruh kepada kinerja ekspatriat, tetapi dia bisa kemudian ada variabel perantaranya, ada variabel mediasinya, yaitu pemberdayaan psikologis tadi. Namun tidak hanya pemberdayaan psikologis, dia juga bisa diperkuat ataupun diperlemah oleh variabel moderasinya. Variabel moderasinya adalah kemampuan bahasa. Sehingga kemampuan bahasa itu bisa memberikan sesuatu hal yang tidak hanya baru ya, tetapi dari hasil penelitian ini bisa meningkatkan kinerja ekspatriat yang ada di Cina dan juga yang ada di India. Ini hasilnya positif. Dengan begitu, kita bisa mengetahui bahwa hasil penelitian ini memiliki beberapa kontribusi gitu, terhadap literatur yang berhubungan dengan ekspatriat, teori ataupun praktek ya, untuk pengembangan kinerja pekerjaan ekspatriat ya, di yang penelitian International Management atau International Human Resource Management. Dan juga bisa mengungkapkan bagaimana integrasi GST tadi yang dijadikan sebagai kerangka teoritis dengan budaya kerja yang ada di perusahaan multinasional, khususnya di India dan Cina. Begitu pula bisa menghubungkan dan mengembangkan satu tinjauan yang luas, satu tinjauan yang komprehensif dengan model penelitian antara dua negara dan implikasi-implikasinya dalam konteks global. Berikut kesimpulan penelitian ini memberikan satu dukungan empiris ya untuk penelitian masa depan, karena memang hasilnya positif dan juga mendukung penelitian terdahulu. Cuman
karena dia penelitiannya ada hal-hal yang kemudian bersifat novelty, dan kerangka teoritis yang kemudian dimasukkan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif, maka penyelidikan empiris ini juga mengeksplorasikan keunggulan yang komparatif ya pada kemampuan bahasa OAE dalam meningkatkan kinerja pekerjaan. Makanya untuk penelitian yang kedepannya itu bisa kemudian meneliti di daerah-daerah seperti OAE di Barat, ini sarannya, yang kemudian bekerja di pasar Asia, atau mengembangkan satu model penelitian yang mereplikasikan penelitian ini dengan membedakan bahasa tuan rumahnya, yang sulit ya di berbagai macam negara, tidak hanya soal di India dan Cina. Dan juga ini kita perlu mengetahui dari saran yang kemudian dikemukakan oleh peneliti bahwa pelatihan bahasa itu ternyata tidak murah juga, membutuhkan biaya yang besar. Sehingga beberapa organisasi itu juga akan mengalami kesulitan untuk mengadakan itu. Dan memberikan pelatihan bahasa itu membutuhkan waktu yang lama dan mungkin jenuh bagi ekspatriat. Jadi itu menjadi pertimbangan tersendiri bagi pimpinan organisasi atau HRD. Demikian presentasi saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.